Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, kalian sudah belajar selama 1 pekan dengan metode daring. Kalian sudah belajar matematika dan IPS dengan Pak Syahrul. Kalian juga sudah belajar IPA dan PPKN dengan Pak Ini. Kalian juga belajar bahasa Jawa dan SPDB dengan Pak Agus. Hari ini kalian bertemu dengan Pak Atta untuk belajar pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kalian pelajari nanti bermanfaat dan kalian juga dimudahkan selalu dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, pelajaran kita bahasa Indonesia hari ini ada 3 tujuan. Yang pertama adalah dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian wajib dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tujuan yang kedua adalah dapat mencari arti kosakata baru. Ini insya Allah mudah ya. Tujuan yang ketiga adalah dapat membuat peta pikiran. Jadi itu 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yuk kita mulai materi yang pertama. Mengenal paragraf. Kok mengenal paragraf? Tadi yang disebutkan adalah dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, anak-anak, supaya kalian tahu ya, kalian wajib untuk mengenal yang namanya paragraf. Ada yang sudah kenal? Tidak ada. Jadi hari ini kalian juga harus kenal ya. Ada istilah yang umum dipakai orang-orang, tak kenal maka tak sayang. Tapi di sini Pak Arfad punya istilah khusus untuk bahasa Indonesia hari ini, tak kenal maka tak dapat mencapai tujuan. Ya. Jadi kalau kalian tidak mengenal paragraf, kalian tidak akan mencapai tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi kalian harus mengenal yang namanya paragraf. Apa itu anak-anak paragraf? Paragraf adalah kumpulan kalimat di dalam sebuah teks atau tulisan yang cara penulisannya menggunakan garis baru agak menjorok ke bagian dalam. Menjorok ke bagian dalam. Bisa dipahami anak-anakku? Jadi poin pentingnya ada pada tulisan yang berwarna merah. Garis baru agak menjorok ke bagian dalam. Paham anak-anakku? Kalau nggak paham, lihat ilustrasi gambar berikut. Nah, di buku kalian halaman 3 ada teks yang berjudul Pekan Budaya Nusantara. Nah, ini di sini ada tulisan yang mundur ke belakang. Nah, ini namanya kalau istilahnya menjorok ke bagian dalam ya. Jadi ini garis baru menjorok ke bagian dalam. Ini adalah permulaan paragraf. Ingat anakku, menjorok atau mundur ke bagian dalam. Ini adalah permulaan paragraf. Nah, ada lagi. Berarti untuk bacaan kalian yang berjudul Pekan Budaya Nusantara di halaman 3 itu ada 2 paragraf ya. Sudah jelas ya untuk paragraf, jadi kalian sudah kenal ya paragraf. Selanjutnya kita masuk ke materi utama, yaitu gagasan pokok. Ada yang sudah tahu apa itu gagasan pokok? Nah, bagi yang belum, ini adalah definisi gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Ya, jadi kalian tadi sudah mengenal paragraf, ya, yaitu sekumpulan kalimat dalam sebuah teks bacaan, ya, yang awalnya garis baru dan menjorok ke belakang tadi ya. Jadi gagasan pokok ini adalah ide pokok atau ide utama, ya, dari paragraf tersebut. Oke, bagaimana cara untuk menentukan? Karena tujuannya kalian harus bisa menentukan ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya harus
Yang pertama, membaca dengan teliti atau seksama. Ingat anak-anakku, membaca ya. Jadi untuk kalian yang tidak gemar membaca, mulai sekarang harus rajin membaca anak-anak ya. Membaca sangat penting. Bahkan dalam agama kita, dalam kitab suci Al-Quran, yang pertama diturunkan, ayat pertama berbunyi apa? Ada yang tahu? Nah, ayo, ada yang tahu? Ayat pertama bunyinya apa? Nah, betul, bunyinya adalah Iqra. Nah, Iqra artinya bacalah ya. Jadi membaca sangat penting anak-anakku. Sampai dalam Al-Quran pertama kali diturunkan bunyinya adalah bacalah ya, bukan hitunglah, bukan pikirkanlah, bukan semangatlah ya. Jadi yang pertama adalah bacalah. Jadi membaca sangat penting anak-anakku, supaya kalian bisa mengetahui informasi, mendapatkan ilmu ya. Jadi cara yang pertama untuk menentukan gagasan pokok adalah membaca dengan teliti atau seksama. Tanpa membaca, kalian tidak akan dapat menentukan gagasan pokok atau gagasan utama ya anak-anakku. Baik, cara yang kedua, menemukan kalimat utama. Apa itu kalimat utama anak-anakku? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan pokok. Gagasan pokok tidak dapat berdiri sendiri tanpa kalimat tersebut ya. Jadi dalam sebuah paragraf itu ada namanya kalimat utama. Kalimat utama itulah yang berisi gagasan pokok. Nah, kalimat utama ini biasanya berada di awal, di tengah, atau bahkan di akhir ya. Jadi tidak monoton di depan, atau tidak selalu di tengah, atau juga tidak selalu di belakang. Jadi intinya kalian harus teliti membaca dengan seksama ya. Untuk gagasan pokok, kita lanjutkan gagasan pendukung. Gagasan pendukung, nah ini agak mudah kalau kalian sudah menemukan gagasan pokoknya. Jadi gagasan pendukung adalah penjelasan ya. Jadi kalau kalian sudah menemukan gagasan pokok, maka selain gagasan pokok tersebut menjadi gagasan pendukung ya. Jadi intinya gagasan pendukung terdapat dalam kalimat sebagai penjelas untuk memperjelas kalimat utama. Nah, perlu diingat anak-anakku, dalam satu paragraf, dalam sebuah paragraf hanya mempunyai satu gagasan pokok dan satu kalimat utama ya. Jadi dalam satu paragraf hanya punya satu kalimat utama yang berisi gagasan pokok dan beberapa kalimat atau lebih dari satu atau satu ya gagasan pendukung ya. Jadi kalau paragrafnya ada 5 kalimat, maka yang satu gagasan pokok, yang 3 gagasan pendukung. Jelas anak-anakku? Baiklah, kita lihat contoh berikut ini. Parter ambil di buku tema kalian halaman 4. Sudah dibaca anak-anakku? Nah, mana yang sudah baca? Enggak ada yang baca. Nah, baik, kita baca bersama-sama. Bella mengunjungi rumah adat Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang berbentuk rumah panggung dengan hiasan dinding yang khas. Rumah adat itu disebut rumah adat Krombade. Bella disambut oleh seorang laki-laki yang menggunakan pakaian adat Bule Balang. Ada juga alat musik gesek khas Aceh yang disebut arbab. Nah, dalam paragraf tersebut, kira-kira mana kalimat utamanya, anak-anak? Nah, betul. Kalimat utamanya ada pada awal paragraf ya. Jadi kalimat utamanya adalah Bella mengunjungi rumah adat Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang berbentuk rumah panggung dengan hiasan dinding yang khas. Jadi itu kalimat utamanya. Nah, apa sedangkan gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya adalah Provinsi Nangro Aceh Darussalam.
Selain gagasan pokok, maka menjadi gagasan pendukung ya. Jadi ada 3 kalimat berikutnya adalah kalimat pendukung ya, berisi gagasan pendukung ya. Gagasan pendukungnya rumah adat Krong Bade, pakaian adat Uli Balang, alat musik Harbal. Oke, contoh berikutnya. Bella kemudian mengunjungi rumah adat yang bentuknya sangat unik. Rumah adat ini adalah rumah adat panggung dengan atap runcing-runcing seperti tanduk kerbau. Rumah adat ini disebut rumah gadang dari Provinsi Sumatera Barat. Pada bagian dinding luar rumah gadang penuh dengan ukiran khas Minangkabau. Di dalam rumah gadang terdengar alunan musik talempong dan saluang, yaitu alat musik tradisional Minangkabau. Bella suka sekali mendengarnya. Gimana anak-anak? Kalian sudah menemukan kalimat utamanya? Coba kira-kira di awal paragraf? Kayaknya bukan ya. Nah, coba kalimat kedua? Kayaknya juga bukan. Coba kalimat ketiga? Nah, ini yang agak sesuai. Nah, maka kalimat utamanya sudah ketemu, yaitu rumah adat ini disebut rumah gadang dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau sudah ketemu kalimat utamanya, kira-kira apa gagasan pokoknya? Betul, gagasan pokoknya adalah rumah gadang Provinsi Sumatera Barat. Nah, selain kalimat utama tadi, maka menjadi kalimat pendukung. Jadi gagasan pendukungnya adalah yang pertama, bentuk rumahnya sangat unik di kalimat pertama. Bentuknya panggung, atapnya runcing, dan di kalimat kedua. Ada ukiran khas ya di kalimat keempat. Ada alat musik, talempong dan saluang ya. Itu di kalimat terakhir. Kalimat sebelum terakhir ya. Terakhir adalah Bella suka sekali mendengar. Gimana dari 2 contoh ini kalian sudah paham? Belum paham? Baik, Pak kasih 1 contoh lagi. Tidak jauh dari rumah Joglo, Bella melihat rumah yang bentuknya sangat sederhana tetapi unik. Bangunannya berbentuk melingkar dengan atap dari tumpukan jerami kering. Rumah adat itu disebut rumah Honai dari Papua. Nah, ini agak mudah anak-anakku. Coba kira-kira yang mana kalimat utamanya? Nah, betul, kalimat utamanya ada pada kalimat terakhir atau di akhir paragraf. Ya, bunyinya adalah rumah adat itu disebut rumah Honai dari Papua. Untuk gagasan pokoknya, nah, rumah Honai dari Papua. Untuk kalimat pendukungnya, ya, kalimat pertama dan kalimat kedua. Jadi gagasan pendukung ada 2 ya, bentuk sederhana tetapi unik dan bentuknya melingkar dengan atap jerami kering. Oke, mudah ya anak-anak? Baik, berikutnya ada catatan yang wajib kalian ingat anak-anakku. Apa itu catatannya? Yang pertama, gagasan pokok biasanya adalah kata khusus atau sebuah kesimpulan ya. Contoh dalam bacaan di atas, rumah Honai dari Papua. Ya pastilah rumah Honai itu berasal dari Papua. Tidak ada rumah Honai di Jawa ya. Jadi di Jawa itu tidak ada rumah Honai ya. Adanya cuma di Papua. Jadi kata khusus ya atau kesimpulan ya. Kesimpulan dalam teks di atas, rumah adat itu. Nah, ada kata rumah adat itu kata yang menunjukkan pada kalimat sebelumnya, jadi menunjukkan kalimat kesimpulan. Nah, ini adalah untuk gagasan pokok. Catatannya kedua yaitu kata atau kalimat umum merupakan penjelas ya dan tidak dapat berdiri sendiri. Maksudnya apa? Jadi kalimat penjelas tidak mungkin bisa keluar sendiri. Maksudnya begini, jadi contoh Market ambil kalimat yang kedua. Bangunannya berbentuk melingkar dengan atap dari tumpukan jerami. Nah, ini misalnya dipisah,
tanpa ada gagasan pokok, maka orang akan bingung apa maksudnya ya, bangunannya berbentuk lingkar dengan atap dari tumpukan jerami. Kira-kira apa maksudnya? Nah, bingung kan? Nah, makanya kalimat penjelasan tidak bisa berdiri sendiri ya. Jelas anak-anakku? Baiklah, sekarang kalau sudah jelas kita latihan. Oke, latihannya bacalah buku paket kalian. Ya, di dalam buku paket kalian ada teks yang berjudul Bersatu dalam Keberagaman. Ada pada halaman 15 sampai 16. Teks yang kedua permainan tradisional. Ada pada halaman 22 sampai 24. Dan teks yang ketiga ada pada berjudul Tari Saman halaman 28 sampai 29 ya. Setelah kalian membaca, berikutnya tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan cara menggarisbawahi ya. Jadi kalian garis bawahi dulu ya, yang mana yang gagasan pokok, yang mana yang gagasan pendukung. Setelah itu baru kemudian kalian tulis pada kolom yang tersedia ya. Mudah ya. Coba sekarang kalian kerjakan. Target kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang. A few moments later. Sudah anak-anakku? Belum? Tuh, kok belum? Nggak bisa? Oh iya, maaf ya. Target hanya bercanda ya. Kalian bisa mengerjakan nanti setelah pembelajaran ini selesai ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Materi kedua yaitu mencari arti kosakata baru. Ini seperti yang Pak Tat sampaikan tadi, insya Allah mudah ya. Cara mencari arti kosakata baru ada 3 cara. Yang pertama, membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat KBBI ya. Kalian bisa membuka kemudian mencari kata yang ingin kalian tahu artinya ya, cari. Nah, masalahnya kira-kira apa kalian semua punya KBBI? Punya? Coba yang punya angkat tangan. Nggak ada? Waduh, sama. Target juga nggak punya ya. Maka kita pakai cara yang kedua aja ya. Oke, cara yang kedua ini insya Allah lebih mudah ya, siapapun pasti bisa ya, yaitu menggunakan aplikasi Google Chrome. Nah, ini kalian pasti suka ya. Kalian pasti suka kalau menggunakan aplikasi Google Chrome. Kenapa? Ya, bisa main game ya. Nah, tidak boleh anak-anakku ya, kalian kalau waktunya belajar harus belajar ya, tidak boleh diselingi bermain ya. Oke, begini caranya kalau menggunakan aplikasi Google Chrome. Buka aplikasi Google Chrome, ketika PPI di pencarian, klik KBBI dari pencarian, ketik kata yang dicari, tekan enter atau baca fokusan. Apa? Terlalu cepat. Nah, nanti kalian bisa belajar sendiri ya. Oke, cara yang ketiga ini paling mudah, itu menggunakan aplikasi KBBI 5. Caranya yaitu download dan install di Play Store ya. Kalian bisa menyimak tutorial berikut ini. Untuk mencari arti kata baru menggunakan Google Chrome secara online, caranya cukup mudah. Silakan diklik Google, kemudian ketik di pencarian KBBI. Kalau sudah muncul seperti ini, silakan diklik lagi KBBI daring pencarian. Nah, kalau sudah muncul seperti ini lagi, silakan kalian tinggal mengetik kata yang ingin kalian cari artinya. Contoh,
emosional. Nah, sudah dapat artinya. Sekarang kalian bisa menyalin arti tersebut di buku tulis kalian atau buku tugas kalian. Mudah kan? Jika kalian ingin mencari arti kata baru menggunakan aplikasi KBBI secara offline, kalian bisa mendownload dan menginstal aplikasi KBBI tersebut melalui Play Store. Buka laman Play Store, kemudian ketik KBBI, akan muncul Kamus Besar Bahasa Indonesia. Silakan diklik. Karena di handphonenya Pak Arfad sudah ada, pilihannya uninstall atau open. Kalau di HP kalian belum ada, nanti pilihannya adalah install. Ya, silakan diklik install ya, atau download. Nanti akan, kalau sudah selesai, secara otomatis akan muncul di layar HP kalian. Nah, ada icon KBBI ini ya, silakan diklik. Nah, kalian tidak perlu mengeklik kotak-kotak di bawah itu, kalian cukup mengeklik kaca pembesar. Nah, ketik kata yang ingin kalian cari artinya. Nah, sudah. Kalian tinggal memilih kata yang sesuai menurut kalian ya. Tinggal disalin di buku tugas kalian, ya. Cukup mudah anak-anak. Nah, sekarang materi berikutnya yaitu membuat peta pikiran. Nah, ini yang kalian harus serius banget ya, karena ini nanti kalian akan mendapatkan ilmu yang sangat keren. Bagaimana tidak keren? Coba diperhatikan. Apa itu peta pikiran anak-anak? Nah, ini definisinya. Jadi nanti kalau misalnya ulangan ada pertanyaan apa yang disebut dengan peta pikiran, nah ini jawabannya. Peta pikiran adalah sebuah cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi penting dalam sebuah bacaan ya. Kalian boleh menghafalkan, nanti dijamin tidak keluar di ulangan ya. Baik, apa manfaatnya peta pikiran? Nah, manfaatnya yang pertama adalah mempermudah menemukan informasi penting. Nah, ini yang kedua, mempermudah menghafalkan materi. Ini juga kalian nanti waktu belajar daripada membaca teks yang panjang dan membosankan, jadi kalian membuat peta pikiran ya. Yang ketiga, meningkatkan minat baca. Pak Arfad tahu kalian yang baru membaca cuma sedikit ya, jadi kalian bisa mencoba menggunakan peta pikiran ya, bermain peta pikiran untuk mengasah minat baca kalian ya. Nah, bagaimana cara membuat peta pikiran? Cara membuat peta pikiran, langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambarlah tema utama dan letakkan di tengah-tengah. Kemudian munculkan informasi penting di sekeliling tema utama tersebut. Jadi informasi penting tersebut akan menjadi subtema dari tema utama. Langkah yang ketiga adalah tarik garis ya, dari tema utama menuju ke subtema. Oke, perhatikan contoh berikut. Nah, Arfad ambil temanya adalah Bali, tema utamanya adalah Bali.
Kalau kita ngomong masalah Bali, nah, kira-kira apa yang muncul di pikiran kalian anak-anak? Nah, mungkin sama dengan pikiran Parpat ya, yaitu tujuan wisata. Nah, ada lagi pantai, ada lagi tarian, alat musik, upacara adat, makanan, bahasa. Nah, terakhir senjata, maksudnya bukan senjata pamungkas atau senjata rahasia, tapi adalah senjata tradisional. Baik, langkah berikutnya ya, setelah muncul subtema seperti ini. Nah, dari tema utama Bali ada 8 informasi penting atau subtema. Kemudian tarik garis. Nah, tarik garis. Nah, kalau di komputer mudah seperti anak. Kalau kalian menggambar ya otomatis satu persatu ya. Nah, ini di komputer, nah bisa otomatis. Oke, setelah kalian tarik garis, mungkin ditambahi informasi lebih lengkap. Nah, tujuan wisata. Kenapa Bali merupakan tujuan wisata? Karena keunikan seni dan budayanya ya, yang berbeda dengan daerah lain ya. Kemudian ada pantainya. Nah, pantainya Kute, Pandawa. Nah, disebutkan semuanya, tarian, barong, bandet, becak, alat musik. Nah, ini upacara adat, kemudian makanannya. Ini maksudnya adalah makanan tradisional anak-anak ya. Kemudian bahasanya. Nah, ini senjata tradisional juga. Oke, mudah ya anak-anak. Jadi kalian nanti bisa membuat sendiri peta pikiran ya. Terserah kalian nanti memakai tema utama apa. Kalian bisa misalnya identitas diri kalian ya. Jadi kalian, nama kalian dijadikan tema utama, bisa anak-anak ya. Kemudian informasi lainnya dijadikan subtema, misalnya tanggal lahir, keluarga, makanan favorit dan sebagainya ya. Oke, dapat kasih contoh sekali lagi. Kalimat thayyibah. Nah, anak-anak, peta pikiran ini tidak khusus pada pelajaran bahasa Indonesia saja, anak-anak. Kalian bisa membuat peta pikiran, misalnya pelajaran PPKN, bahkan ini kalimat thayyibah ini pelajaran apa, anak-anak? Ya betul, akidah, akhlak. Ya, yang hari Jumat kemarin sudah kalian pelajari bersama Pak Mujianto. Ya, masih ingat anak-anak? Nah, kalimat thayyibah. Nah, ada berapa kalimat thayyibah? Nah, ada 3 ya. Ya, jadi ada subhanallah, masya Allah, dan Allah Akbar. 3 ini adalah subtema dari kalimat tema utama kalimat thayyibah ya. Kalau sudah digambar seperti ini, kemudian ditarik garis. Nah, kalian boleh melengkapi subhanallah. Nah, ini artinya ya. Untuk melengkapi subtema, kalian tidak perlu menulis panjang lebar anak-anak ya. Cukup yang pokok-pokok saja. Kalau kalian tulis semuanya ya sama aja kalian menulis paragraf ya. Itu namanya nanti juga tetap akan membosankan ya. Jadi tadi Pak Arfad sudah menyampaikan ya, peta pikiran ini adalah sesuatu yang keren ya. Jadi kalian bisa mempelajari apa saja ya, dengan mudah, menghafalkan apa saja, materi apa saja, termasuk materi matematika bisa ya dengan mudah ya, daripada kalian harus membaca teks yang panjang ya, susah kalian mengingatnya. Mending kalian membuat peta pikiran seperti ini ya. Oke ya, 3 pelajaran, 3 tujuan pembelajaran kita hari ini insya Allah sudah cukup ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke tugas. Nah, tugas yang pertama, nah ini sama seperti yang di depan tadi latihan ya. Tugasnya yaitu menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang berjudul A persatu dalam keberagaman halaman 15 sampai 16. B permainan tradisional, halamannya kalian lihat. C tari saman, halaman yang lihat ya. Untuk yang kedua, mencari arti kata baru ya. Jadi kalian boleh menggunakan cara yang kedua ya, melalui aplikasi Google Chrome, atau kalian mendownload dan menginstal aplikasi KBBI ya. Kalian
saran Pak Arfad ya, kalian install aja ya, kalian izin orang tua kalian ya, izin orang tua kalian meminta untuk diinstalkan aplikasi KDBI 5 ya. Insya Allah ini nanti tetap kalian pergunakan sampai kalian belajar di jenjang SMA ya. Oke, jadi kalian bisa menggunakan aplikasi tersebut secara offline ya, beda kalau dengan Google Chrome kalian harus selalu online. Oke, tugas yang ketiga itu membuat peta pikiran ya, dengan tema utama bagian telinga ya, di buku paket kalian halaman 52 sampai 53. Nah, ini kalian juga persiapan untuk pembelajaran apa ini? Kalau bagian telinga masuk pembelajaran apa? Ya, pembelajaran IPA. Nah, jadi insya Allah minggu depan atau besok, pokoknya dalam minggu ini kalian akan mempelajari bagian telinga bersama dengan Pak Indi. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, kalian bisa japri ke Pak Arfad boleh, atau ke wali kelas kalian masing-masing ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Silakan kerjakan tugas kalian dengan baik, kemudian kumpulkan pada wali kelas kalian masing-masing. Sebelum Pak Arfad akhiri pembelajaran hari ini, silakan ketik nama kalian di halaman komentar ya, sebagai tanda kehadiran kalian. Oke, tetap semangat anak-anakku, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.